Pak, silakan. Assalamualaikum. Enak ini. Biasanya kita acara di sini kan. Saya udah sering ke sini. Saya baru selesai sidang Kompas. Hasilnya apa? Mana? Hasilnya apa? Baru. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yati Sudiarto yang berkenan untuk menjadi tuan rumah dalam pada hari ini. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan kepada Pak Sidarto yang berkenan jadi bukan sebagai ketua MPR, kalau saya juga kita undangan yang di tengah kesibukannya sebetulnya dan cuma sebentar, tapi insya Allah sampai buka puasa Pak. Dan yang ketiga, bangga sangat berterima kasih Pak Joko Widodo. Ini orang yang paling sibuk di negeri kita ini sekarang selain di sini. Tapi alhamdulillah menyempatkan waktu untuk kita untuk memberi informasi mengenai kebijakan, mengenai aturan yang kita sendiri perlu tahu dan perlu mampu di setiap daerah beda-beda mengenai aturan soal penamakan. Tapi di samping itu saya ingin melaporkan dulu secara umum pada kita semua. Pertama, karena ini baru pertama ini tidak kumpul ini. Kemudian Profesor Anhar Kombong, ini orang top ini. Pahlawan nasional harus lewat dia dulu. Kalau udah beres dia masuk ke Dewan Geral, di mana saya anggota sama Pak Bokar. Selamat datang Pak Kiai, Ibu, Pak Ahmad Abdian.
Betawi, termasuk pencak silat segala macam, apalagi Ibu Aisyah Prawira Negara dari almarhum juga yang suka ditangkap juga. Kemudian terima kasih sekali lagi juga berkenan bersama di dalam kepanitiaan ini. Lalu Pak Permadi, kita bicara Bung Karno, Pak Permadi juga. Pokoknya kita ini dari berbagai latar belakang, ya, senior-senior, statesman yang hanya berpikir tentang kepentingan negara. Nah, terutama yang mau kita isu-isu kepahlawanan. Nah, bukan memperjuangkan pahlawannya, tetapi kita ingin bagaimana memberi tempat penghargaan yang tepat para pahlawan yang sudah ditetapkan, terutama untuk penghargaan. Nah, jadi konkretnya begitu tuh yang kita ambil dalam kepanitiaan ini, urusan nama jalan kira-kira berhubung tidak banyak orang memikirkan, gitu loh. Tidak banyak orang memikirkan, ya seperti itu. Misalnya saja kemarin saya khusus sekali jalan Muhammad Hatta, nggak ada jalan Bung Karno. Daerah-daerah yang sama sekali tidak ada nama pahlawan, tidak ada apa ya itu transfer nilai-nilai kepahlawanan. Jadi nggak seperti itu, memperhatikan seolah-olah tidak penting jumlah pahlawan yang sudah ditetapkan oleh negara yang ada saja bertambah dan juga sudah cukup banyak. Catat negara kita ini menjadi negara paling dibandingkan dengan Malaysia, negara yang setelah dia nggak pernah perang. Gitu. Nah, Amerika Serikat termasuk juga kurang royal, jadi tidak ini juga mewakili aspirasi golongan kelompok, sehingga masing-masing di daerah rasanya kok kalau nggak ada pahlawannya. Nah, itulah yang jadi pertimbangan, maka sampai sekarang ini banyak. Nah, tapi yang jadi masalah sesudah ditetapkan pahlawan terus ngapain gitu. Nah, itu kan daerah diberi nama pada jalan, pada gedung itu ada kadang-kadang tokoh-tokoh yang belum bergelar pahlawan sudah diberi nama terang. Jadi nah, karena itu kami trigger ini ketika kita buka mata. Jadi Bapak Ibu sudah kenapa saya lalu ada latar belakang apa pada saat saya diajak bicara oleh Pak Mega Bung Karno, kami ya, sepakat mencari jalan sehingga alhamdulillah status Bung Karno dan Bung Hatta sudah menjadi jelas. Pertama, terkait dengan TAP MPR 33 yang tidak pernah dilaksanakan oleh Pak Harto. Kedua, ada kaitan dengan 86 tentang gelar pahlawan. Nah, dua isu. Nah, mengenai TAP MPRS itu kan tidak berlaku lagi. Nomor 1 yakni pahlawan protokol. Setelah diselidiki ada masalah. Itu tidak punya dasar hukum. Dasar undang-undangnya ada semacam dalam tanda kutip ya, upaya untuk akomodasi politik berhubung 70-an nama Bung Karno kan sangat tidak baik di mata masyarakat sebagian, berhubung
mulai tahun 80 itu sudah mulai berubah, sehingga aspirasi untuk Bung Karno ini makin meluas. Nah, rupanya pemerintah Orde Baru menangkap, tapi tidak sendiri-sendiri, digabung. Bung Karno, itulah keluarnya Kepres tahun 80. Nah, tahun 83 Cengkareng selesai, tahun 86 nama Soekarno jadi nama itu, iya kan? Ya, selesai itu. Tapi di dalam perjalanan sejarahnya, pertama ganjalan tadi, yang kedua besaran Bung Karno dan Bung Hatta akan dikumpul dalam konsep itu. Adalah dia mengukuhkan lagi pada tanggal berapa itu? Tahun lalu, dengan susah. Terakhir selain dengan para saudara, sesudah kita usaha, akhirnya alhamdulillah dan Presiden berkenan untuk memberi satu-satunya upacara penganugerahan gelar pahlawan yang tapi tidak ada Presiden, hanya Bung Karno. Nah, karena malamnya itu masih kisruh. Mega itu Abdul Salman dan beberapa kali bicara masih kurang ya, masih belum selesai ya. Jadi masih tadi saya bilang ini urusan sudah 99%, tinggal 1%. Nah, itu nanti. Nah, maksud saya yang 1% ini ya ini. Nah, jadi di samping itu beberapa kira-kira 2 minggu saya kira sebelum saya bilang Merdeka Utara sahabat itu kan nggak sengaja itu. Kalau jalan kemerdekaan itu cuma 2 saja, pertarungan antara barat dan timur, cukup timur dan barat aja merdeka itu. Nah, sedangkan utara selatan, nah itu kita ganti aja. Katanya sudah bicara juga Pak Jokowi dengan Ibu Mega juga setuju kita bagaimana ini teknisnya. Ini kita arahan Pak Gubernur bagaimana seharusnya. Ya mungkin administrasi sudah jalan sih karena kita udah usul formal atas nama panitia. Jadi ini awal dari ide. Tetapi Pak Jokowi, Pak Darto ya, mengingat masalah pahlawan ini bukan hanya Bung Karno, Bung Hatta. Ini meluas juga ide ini. Saya sudah dapat masukan itu juga apa namanya. Belum ada nama, itu ada tokoh-tokoh yang lain baik juga kita pertimbangkan, tapi mana batasnya supaya nggak terlalu banyak juga. Ya, bukan hanya Jakarta, ini juga di seluruh Indonesia. Kalau seandainya 34 provinsi ada jalan Soekarno, jalan Hatta, ada jalan yang lain-lain ini akan memberi dampak besar pendidikan bagi generasi muda. Sebetulnya kalau mau lebih lagi khusus untuk Bung Karno Hatta ini 550 kabupaten kota pantasnya juga ada jalan Soekarno dan jalan Hatta. Nah, kalau memang ini berterima Bapak Ibu saya rasa menjadi lebih besar ini pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya disetujui bahwa ini agenda yang lebih besar, saya mau usul ini sama Pak Jokowi, mungkin kita buat upacara ketika jalan Soekarno dan jalan Hatta di Jakarta diresmikan, kita minta Presiden untuk mulai suatu gerakan nasional itu. Jadi memberi contoh di sini, ya kan? Lalu kemudian semacam pencarian sehingga semua kepala daerah menyiapkan. Ini saya pikir ini pengantar dari saya dan seterusnya kami berharap ya karena panitia ini maunya 17 orang, tapi ini belum pernah 17 ini. Nah, ini baiknya apakah kita yang ada karena ini kita mau mengembangkan diri panitia nasional ini. Misalnya Pak Darto boleh jadi panitia begini. Nah, kalau boleh
Ini semata-mata kita hanya usul sebagai tokoh-tokoh yang nanti mekanisme resminya kan di pemerintah, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk yang pertama ini saya mengundang pandangan Pak Darto, bagaimana ide yang ingin kita berikan. Jadi sekali lagi di samping kita ini ada juga beberapa yang sudah menyatakan kesediaan tapi belum hadir. Satu, Rayo Pangestu, dia sudah saya jawab setuju. Pokoknya tapi dia masih di Tokyo sekarang. Tapi dia mau ikut, jadi bukan hanya jadi pengusaha juga ada tempat ya, ada konsep juga. Dan kemudian ada lagi siapa lagi? Adiaksa Daul. Beliau saya kira ini janjinya datang. Kemudian Pak Taufik Abdullah belum terkontak. Kemudian Profesor Didi Rabini, lalu Mariono PBI. Nah ini juga ini. Jadi saya sementara ini sambil kita menunggu teman-teman yang jadi saya monggo silakan Pak Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Riyadi, sebaik pada acara ini, Pak Cimia Sediki, Pak Sofi, Pak Fatwa, Pak Marwah, Pak Anak Koko, Dinar Praya, Muhammad Baca, Aisyah Samudin Pranegara, dan teman saya di DPR Komisi 1 menyambung lidah Bung Karno ya, saya dapat kehormatan Pak Semi, saya baru 3 minggu dilantik sebagai Ketua MPR pada usia yang tidak muda lagi, sudah 77 tahun saya. Jadi pada usia yang tua ini saya ketiban puluh, dipercaya sebagai Ketua MPR dan mohon restu daripada Bapak Ibu sekalian. Saya heran justru nama-nama Saudara Soekarno itu ada di mana? Ada di Maroko, Bru Soekarno, ada di Tunisia, ada di Mesir, Di Kiev ada di Kiev. Ahmad Soekarno, di sini terus ada Mesir Soekarno. Di Uzbekistan makam Bukhari itu dibuka oleh Bung Karno. Dia sebelum dibuka dia datang. Jadi banyak sekali istilah di sana, ada makam Soekarno di sana. Banyak sekali. Jadi kalau bangsa pecah oleh lama Orde Baru, Orde Reformasi, ini hal yang tidak baik dalam membangun bangsa ke depan. Kita harus lupakan luka-luka lama ini. Kita harus rekonsiliasi membangun bangsa ke depan. Saya sendiri sekarang Ketua MPR dalam bicara politik saya. Saya masuk fraksi Pak Pilar sekarang. Betul. Dari wawancara aja saya bilang saya ini Pak tolong. Saya ditanya mengenai soal senturi, mengenai soal penyadapan penyadapan SBY di London. Tadi pertanyaannya tadi lalu mafia hukum, menurut saya di wawancara terus. Please, saya ini sekarang dilarang bicara politik. Sekarang saya masuk fraksi Pak Pilar, hanya boleh bicara mengenai bangsa dan negara. Jadi saya berbagi Pak Jimmy, kalau for the sake of the nation kita bandingkan nama-nama pahlawan kita, ya. Pahlawan yang memang sudah mengangkat tempat Indonesia ini di forum yang demikian. Saya kira tidak mudah membangun negeri sebesar Indonesia. 17.000 pulau, sumber daya alam luar biasa, beragam etnis, bahasa, budaya, agama, tapi dalam satu kesatuan. Yang ini kita sekarang ingin lakukan, kita tidak ingin melihat perpecahan di antara agama, etnis,
terus terang saya agak sedikit adanya peristiwa-peristiwa intoleransi itu saya sayangkan. Itu sudah hilang. Alhamdulillah saya bilang. Pakai silat itu kalau Bisa pas ya. pas sekali ada pilar oleh MPN itu kita ini sejak tahun 26 ya, BPN itu tahun 26. Saya ingat betul tosiannya. Sejak tahun 26 kita itu sudah pilar. Apa itu? P Pancasila, B Bhinneka, M NKRI dan U itu Undang-Undang Dasar 45 sudah diramalkan tahun 26 oleh NU Pak Hasyim Asyari waktu itu, Pak Hasyim Asyari. Tim 9 Wisdom of the Fathers, tim 9 ada Bung Karno, Hatta, Syahrir, Haji Abu Salim, Abi Kusno, ada Wahid Hashim ya, Adilan. Mereka adalah founding fathers kita. Wisdomnya waktu itu melahirkan Pancasila ya, satu kordoan. Nasionalis Bung Karno, Kartosuwiryo yang kanan, Muso yang kiri itu dulu satu kordoan di tempatnya Pak Trono. Lalu kemudian ada yang mengambil jalan nasionalis, ada yang kiri, ada yang kanan. Tapi sebenarnya ini semua luka-luka bangsa yang ke depan kita jangan dapatnya terjadi lagi. Jadi saya terus terang Jimmy di Jalan Soekarno, di Merdeka Utara, Jalan Muhammad Hatta, di Merdeka Selatan itu adalah ide yang sangat cemerlang dari tim ini dan saya pribadi sangat berdukung. Saya ya mana suara Hatta. Jadi kalau ditanya suara itu siapa? Ya suara Hatta. Mereka tidak bisa lihat kalau itu presiden, Bung Hatta itu presiden yang 12 proklamator yang negara-negara ini. Nah inilah yang kadang-kadang pendidikan dalam kawasan kebangsaan ini sekarang makin berkurang ya, karena secara kita juga maaf ya, secara itu kadang-kadang berubah-ubah dari satu kuasa ke kuasa lain. Kita belum punya history. Yang kita punya adalah history of the president. Karena tiap pergantian secara nasional ganti terus. Ya, memang itu berarti yang di Jakarta ini betul-betul harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk soal kapannya saya kira juga perlu kita tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Prof. Pak Empata, Pak Marwan, Pak Anwar, Pak Edi, Pak Ahmad Ija, Bu Isya, Muriati, Pak Yomi, dan Pak Amati. Selamat sore. Saya kira ini usulan ini langsung bisa ditindaklanjuti Prof. Jadi ada usulan nanti dari panitia di sini sudah ada dan kami sudah menyiapkan juga dari masyarakat. Artinya usulan ini tidak hanya dari kepanitiaan, tidak hanya dari panitia 17, tapi juga dari masyarakat juga kami sudah siapkan. Dan sebetulnya jauh hari sebelum usulan ini kami sudah ingin memberikan nama jalan untuk Bung Karno dan Bung Hatta itu di Kasablanka yang atas, kemudian di Antasari yang atas. Tapi saya kira untuk kemudian karena Prof. Jimmy kemarin bertemu dan mengusulkan, saya kira memang lebih pas kalau di Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Sehingga usulan yang kemarin kita geser lagi, saya kira akan lebih bagus kalau di Merdeka, lebih pas kalau di Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Kami tinggal nanti menunggu usulan-usulan yang semuanya dari masyarakat, kemudian nanti kami sosialisasikan sebentar. Mungkin ada ya diseminarkan terbuka dan baru nanti kita putuskan dalam bentuk SK. Saya kira menurut saya tidak rumit-rumit, dan ini tinggal kita tentukan saja apakah akan diumumkan saat 17 Agustus ini terlalu mepet atau saat nanti
pas 10 November. Ya, masih ada waktu yang agak longgar. Saya kira itu Prof yang bisa saya sampaikan, karena kami saya kira sudah tinggal menunggu Bapak perjalanan tadi yang kami sampaikan administrasi, kemudian ada sosialisasi, kemudian di seminar Qatar, kemudian nanti kita bagikan SK-nya. Kebetulan ini memang yang memutuskan gubernur sampai ke atas-atas. Tidak, cukup di antar gubernur. Saya kira dia bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau itu lebih ringan. Saya tanya di beberapa daerah lain-lain, ada yang harus dengan perda, mendukung. Ribet juga kan untuk perda. DKI rupanya lebih sederhana, tinggal nanti ada semacam sosialisasi biar tidak mendadak. Saya kira begitu. Dan yang seminar DKI ya, Pemda yang menyelenggarakan. Pemda, walaupun tentu perguruan tinggi kan boleh juga. Pak Anu masih di LIPI enggak ya? Di LIPI enggak ya? Saya kan pernah di selalu sama dari. Iya. Ya pokoknya nanti pas ada seminar yang diselenggarakan oleh Pemda ya kita siap aja. Sebab usulan usulan pahlawan pun kan harus dari Pemda dan kemudian harus dari seminar kan ya. Saya kira sama ya. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Mengenai jalan ini sebetulnya di surat yang kami kirimkan di samping Merdeka Utara dan Merdeka Selatan ada satu lagi ya, nanti jelaskan Pak Yamin, ini sekretaris panitia ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di dalam surat diusulkan selain Merdeka Utara dan Merdeka Selatan diusulkan nama Jalan Soekarno-Hatta, itu memakai nama Tol Cawang. Sampai bandara. Ya, itu sampai sekarang belum punya nama. Namanya baru Tol Cawang. Kalau kita cari di mana di yang kalau di ujung sana ada jalan Profesor Insinyur penemu cakra yang meninggal. Nah, tapi itu ujung. Kalau yang dari sini sampai ke Tol Cengkareng itu belum ada nama dan kita mengusulkan itu yang dipakai nama Jalan Soekarno-Hatta karena itu jalan panjang dan besar. Ya, jadi kira-kira maksudnya simbolik bagus Jalan Merdeka Utara dan Selatan, tapi panjang. Kebetulan belum punya nama. Jadi saya rasa ini termasuk yang nanti diseminarkan gitu kan. Nah, sudah masuk usulannya. Di Bandung ada Jalan Jakarta. Selanjutnya saya undang Pak Tanto. Silakan. Saya kebetulan memang sering diajak juga almarhum Pak Taufik untuk diskusi. Selalu menemani juga Pak Jimli untuk proses masalah utama. Jadi saya sangat ketika saya diajak Pak Jimli itu saya karena ini juga salah satu boleh dikatakan kegiatan yang agak rutin saya ini mengusulkan buat panitia ini pengusul tetap. ya karena saya mungkin termasuk politisi tiga zaman ya sudah 24 tahun yang bersentuhan langsung dengan tokoh-tokoh pergerakan dulu yang sangat prihatin dengan maaf kalau saya katakan akhlak politik teman-teman saya sekarang ini karena saya masih aktif ya, sehingga maksud saya dengan membuat panitia membuat buku-buku para tokoh-tokoh pergerakan itu
dengan itu ada tempat rujukan ya, mengembalikan akhlak politik dari para tokoh-tokoh pergerakan bangsa kita, bukan saja tokoh pergerakan kemerdekaan, tapi tokoh pergerakan bangsa dan sekitar. Jadi kembali kepada Jalan Soekarno, Jalan Hatta, Muhammad Hatta, saya pikir sudah sangat tepat. Itu dua simbol Merdeka Selatan dan Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Dan kemudian memang penting juga tetap diabadikan adanya Jalan Soekarno Hatta, karena itu memang simbol yang tidak tergantikan. Iya, simbol yang tidak tergantikan di dalam sejarah kita. Nah, kemudian tentang persyaratan yang baku, karena ini kita akan berbicara lebih lanjut nanti dengan tokoh-tokoh pergerakan bangsa yang lainnya. Mungkin ada baiknya kita panitia ini juga disuruh mengusulkan kepada pemerintah agar kriteria itu justru kita yang mengusulkan. Jadi misalnya yang sudah mendapat kepres gelar pahlawan nasional, saya kira kenapa masih diseminarkan? Ya, saya kira menurut saya otomatis saja. Ya. Kemudian setahu saya DPRD DKI itu juga pernah membuat keputusan, tapi eksekutif di pemerintah DKI udah lama sekali keputusan itu belum dilaksanakan. Ada dua nama itu dengan saya, Muhammad Natsir dan kalau salah Nasution dan satunya, dua nama. Jadi Muhammad Natsir itu sebelum dinyatakan pahlawan nasional, itu apalagi sudah jadi pahlawan nasional, itu diusulkan di Jalan Keramat Raya sekarang ini, karena di situ lebih banyak beliau berkantor. Usulkan kita ini membuat kriteria yang kira-kira kita bisa mewakili dari sekarang fakta-fakta yang sudah ada sekarang ini, yang sudah ada dan fakta-fakta yang terang bahwa tadi proklamator yang kita bicarakan ini, yang kedua yang sudah mendapatkan pahlawan nasional. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, pimpinan. Pertama, saya termasuk dalam pansus pemberian gelar. Jadi pada waktu itu saya usulkan supaya pahlawan proklamator dimasukkan. Tetapi pada waktu itu ada pendapat-pendapat lain bahwa karena pahlawan proklamator sudah ada kepres, tidak perlu dimasukkan. Saya mengatakan itu berbeda kepres dengan undang-undang. Sekalipun sudah berjalan, tinggal masukkan saja. Tapi kemudian skala suara, saya mengusulkan kepres itu diganti menjadi perpu. Karena kalau sudah perpu, 1 bulan harus menjadi undang-undang. Jadi kuat landasan hukumnya. Yang kedua, di MPR saya berjuang seorang diri untuk mengeluarkan rekomendasi MPR tentang pengembalian nama baik Bung Karno. Tapi ketika mau saya implementasi melalui Pak Ketua DPR pada waktu itu, Pak Suryo Guritno, itu menurut Pak Suryo Guritno, Ibu Mega menolak dengan alasan pertama
saya tidak mau KKN. Anak memberikan pengampunan kepada bapak. Saya katakan tidak ada KKN. Bunyi keputusan MPR itu sangat jelas. Presiden Republik Indonesia memberikan rehabilitasi kepada presiden pertama. Jadi tidak ada Soekarno dan Mega. Yang kedua, Ibu Mega mengatakan, saya yakin bapak saya tidak bersalah. Jadi kenapa harus diberi pengampunan? Saya juga mengatakan, saya lebih yakin lagi. Tetapi fakta, ada tap-tap MPR yang memasuk Bung Karno. Nah, pengampunan itu justru terhadap tap-tap itu supaya bersih sama sekali namanya. Tapi ya oke lah, itu sama masalah. Mengenai nama jalan, memang saya telah memikirkan kalau Merdeka Utara dan Merdeka Selatan itu hanya historis, ada istana presiden, istana, tapi sangat pendek. Kemudian dan nama Merdeka sendiri sudah bagus, tapi kalau toh terpaksa nama Merdeka dipindah menjadi Taman Monas menjadi Taman Merdeka. Jadi nama Merdekanya dipindah ke Monas. Kemudian saya mencari jalan lain yang kiranya bisa dijadikan Jalan Soekarno dan Jalan Hatta. Pertama, ada jalan yang dua sisi, ke sana dan ke sini. Itu satu sisi tetap Ayani, katakanlah Jalan Jagorawi. Jagorawi itu adalah karya Bung Karno dengan bantuan Amerika. Jadi satu sisi jalan bisa Jalan Soekarno, jalan sisi sini Ahmad Yani. Jagorawi. Oh, Jagorawi. Jakarta Bypass, Jakarta Bypass. Oh, itu. Atau Jalan Sudirman dibagi dua. Satu Sudirman, balik ke sini Soekarno. Tamrin, satu sisi Tamrin, satu sisi Hatta. Itu bisa saja, tidak dua jalan itu dikasih nama satu. Tapi terserah ya, seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dua jalan dikasih nama. Tapi terserah saja pertimbangan kita bagaimana, dan barangkali di sini ada Pak Jokowi bisa mempertimbangkan lebih lanjut karena menurut Pak Jimmy tadi titik akhirnya adalah pada Pak Jokowi Untuk DKI. ya, untuk DKI. Jadi ini bisa terserah kepada kebijakan Pak Jokowi apakah mau jalan itu berdasar historis atau ada keterkaitan, katakanlah bypass itu satu-satunya jalan yang tidak pernah rusak. Luar biasa. Itu kan Ahmad Yani, itu nama Hayani. Nah, samping sini bisa dikasih nama Soekarno. Jadi satu sisi Yani, satu sisi Soekarno. Atau Jalan Jenderal Sudirman, satu sisi Soekarno, satu sisi Sudirman. Tamrin, satu sisi Tamrin, satu sisi Hatta. Jadi seperti Jalan Gajah Mada dan Hayam itu kan satu, dua nama. Oleh karena itu terserah nanti kepada kita semua memutuskan yang mana yang akan kita usulkan final, atau kita memberikan alternatif biar nanti Pemda DKI yang memutuskan. Itu saja, terima kasih. Ya, bagus. Saya persilakan ke kiri lagi Pak Marwah, nanti saya undang. Saya meskipun belum termasuk ini di sini, jadi saya secara khusus karena jembatan Musi yang tadi dikemukakan, saya sampaikan itu nama jembatan Ampera itu Ambil dari daerah. Ya betul. Silakan. Terima kasih Prof. Jimmy, Pak Ketua MPR, Pak Gubernur, Pak Fatwa, Pak Kartono, Pak ini masih generasi muda saya ini Pak. Pak Pak Raja, Ibu Muriati, tuan rumah, Ibu Aisyah, Prawira Negara, Pak Yamin, ini bos saya, Pak Permadi, Pak Jokowi, itu Prof. Jimmy. Perkenalkan saya ini
mantan dosen. Jadi masih mengajar di walaupun sudah pensiun masih diminta mengajar, umur 69. Terakhir membantu Pak Taufik Kimas sebagai, kalau kartu namanya staf ahli, tapi sebetulnya tenaga ahli. Bapak dan Ibu sekalian, saya terima kasih banyak kepada Prof. Jimli yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi di dalam kepanitiaan ini. Pendapat saya di dalam kegiatan kita ini, pertama tentang nama jalan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya sepakat dengan usulan Prof. Jimli. Merdeka Utara itu Jalan Bung Karno, Merdeka Selatan Jalan Bung Hatta, dan Pak Yani tadi menyampaikan Jalan Cawang sampai Cengkareng itu Jalan Soekarno Hatta. Ya. Tapi namun walaupun demikian, barangkali ada baiknya juga sebelum kita mantapkan Pak Gubernur itu diadakan seminar. Jadi kita dengar pendapat dalam antara lain juga maksudnya supaya nanti jangan ada keberatan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian tentang kegiatan kepanitiaan ini saya juga mengusulkan, di samping tadi Pak Fatwa saya setuju itu prosedur pemberian gelar, pemberian nama itu secara sederhana, tidak terlalu complicated. Tapi saya ingin mengusulkan nanti ada juga ketentuan yang kita susun berdasarkan keputusan bersama. Kan suka ada perubahan-perubahan, ganti gubernur, ganti apa itu dirubah. Jadi maksud saya itu bagaimana caranya supaya ini tidak gampang untuk dirubah. Saya ingat itu saya pernah beberapa kali ya, nama jalan mana itu di Amsterdam itu Pak, tetap aja jalan Borneo, lupa saya, tetap berapa puluh tahun tetap tidak diganti. Jadi ada ketentuan yang nanti kita usulkan untuk nama ini tidak dapat diganti begitu saja. Tentu ada ketentuan, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Saya khawatir nanti ganti Pak Permadi, ganti gubernur, ganti wali kota, ganti rubah lagi, ganti selera. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai daerah saya, Prof. Jimli, daerah Prof. Jimli juga daerah Sumatera Selatan. Saya ingat betul itu jembatan Ampera itu memang hasil pampasan perang, dan itu namanya dulu jembatan Bung Karno. Tapi karena itu tadi contoh soal ada pergantian kepemimpinan, pergantian aliran politik, itu berubah namanya menjadi jembatan Ampera. Jadi maksud saya ini hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi nanti kalau kita sudah tetapkan nama Bung Karno dan Bung Hatta, jalan itu nanti dapat diubah begitu saja. Jadi mengenai jembatan Ampera saya sampaikan bahwa itu memang namanya jembatan Bung Karno. Jadi ada alangkah tepatnya dan cocoknya akan baiknya usulan kita ini kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mengembalikan nama jembatan Ampera menjadi nama jembatan Ampera. Saya tidak tahu apakah ini ketentuan Pemuda Sumsel itu memang melalui perda. Tapi memang seingat saya itu ada, saya dengar itu melalui perda itu. Apakah ini tingkat 1 provinsi ataukah ini melalui wali kota? Jadi perlu kita ada jembatan, ada musi 1, ada musi 2, ada usul belum terlaksana karena ya, karena masyarakat sekelilingnya masih belum mau membebaskan tanah. Ya, ada provokator. Yang ketiga ya. Di daerahnya mantan Menteri Agama saya tadi. Saya kira untuk sementara itu dulu pendapat saya, Prof. Jimli. Terima kasih banyak. Dan sebulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu kita bertemu dengan kepala daerah. Mereka sangat mendukung saya, dan nanti kalau dimulai di Jakarta, saya kira daerah-daerah akan juga mengikuti untuk memberikan baik nama jalan atau gedung dengan nama Bung Karno. Akan banyak sekali. Ini saya kira
nanti menjadi sesuatu yang baik bagi masyarakat. Terima kasih. Tapi jangan sampai nanti daerah yang bersangkutan akan merasa kehilangan sesuatu kalau nilai lokal di daerah itu juga belum. Iya. Nah itu saya kira gunanya forum semacam seminar itu, orang ke nama orang. Iya. Kalau bisa ya belum ada nama orangnya. Iya. Misalnya Jalan Asem kan banyak, Jalan Palem itu kan jalan baru banyak itu. Saking nggak ada nama gitu. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Jimmy, istri Bapak Jokowi, Bapak Keluarga. Tapi saya mendukung apa yang telah disampaikan tadi, usulan yang baik, dan terutama memang pahlawan kita harus kita hargai. Dan di tempat yang tadi diusulkan, tentu saya mendukung suara yang terbanyak yang untuk menyetujui itu seperti yang ada di sini. Tentu saya ikut karena yang merupakan saya rasa memang jalannya belum ada nama pahlawan, masih jalan merdeka, dan usulan dengan nama-nama lain tadi nama pahlawan dari Bapak sudah mengatakan pahlawan ada dari daerah-daerah juga banyak, itu supaya juga di Jakarta tidak hanya pahlawan yang ada di Jakarta, tapi juga dari daerah-daerah lain, supaya kelihatan memang negara kesatuan NKRI. Pahlawannya sudah juga berjuang makin-makin dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa ini segala usaha-usaha telah dilakukan dan sudah dipilih sebagai pahlawan, artinya sudah mendapatkan pengakuan secara nasional atas dia dilatih sebagai pahlawan. Jadi memang bagus pemikiran ini. Ada yang belum tercantum, ya ada Soekarno, ada Hatta, ada juga nama-nama lain yang belum. Saya rasa bagus tadi diusulkan. Terima kasih. Pak Jimmy yang terhormat, Pak Jokowi dan Pak Ketua MPR dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Saya sangat setuju sekali dengan memberikan nama para pahlawan. Karena di Jakarta itu saya rasa belum banyak Pak nama-nama yang anak-anak pun mengerti bahwa mereka itu the founding fathers of Indonesia. Jadi itu Pak sangat baik sekali. Juga gedung-gedung Pak. Karena gedung-gedung yang ada juga sekarang banyak juga yang tidak tahu. Kok ini namanya ini ya, apa ya jasanya itu Pak. Jadi oleh karena itu untuk guru-guru sejarah juga itu sangat membantu kalau kita memberikan nama jalan, nama gedung, dan seperti museum gajah itu dirombak barangkali nantinya. Dan kalau bagi saya mungkin yang paling bagus itu usulan yang pertama Pak, yaitu jangan Merdeka Utara untuk Bung Karno dan Merdeka Selatan untuk Bung Hatta. Karena di situ adanya istana pertama di Republik Indonesia yang diduduki oleh Bung Karno, dan Bung Hatta tentu di Jakarta Selatan, di Merdeka Selatan. Itu dulunya gedung Bank Indonesia yang diberikan kepada Bung Hatta. Jadi saya rasa itu sangat historis. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa nggak terlalu banyak nanti kalau tokoh daerah ini? Apa nggak kita batasi pahlawan saja? Atau sambil saja, jadi nanti tidak usah terlalu dikaku. Misalnya untuk DKI ya udah kan ya kita ini khusus DKI. Kalau yang daerah biar daerah saya rasa. Nah, kemudian yang penting yang tadi diusulkan supaya ada pedoman yang diusulkan oleh Pak Fatwa itu. Saya rasa penting sekali ini kita susun apa namanya kriteria, ya kan? Tokoh yang seperti apa dan sebagainya. Bagaimana menyusunnya itu? Pak Fatwa bisa bantu nih. Pak Fatwa sama Mas Permadi, ya bikin pedoman. Kita bantu. Tambah profesor lah.
Pak Profesor, ya kita menyusun ini pedoman kriteria ya. Iya, yang gimana ini baiknya. Nah, ini nanti kita rapat khusus saja mengenai ini. Nah, yang terakhir nomor 4 adalah soal kepanitiaan. Nah, namanya tadi sudah sepakat kita, panitia kita ini nasional. Nah, cuman harus disempurnakan jumlahnya. Ini usul dari teman-teman ini 17 saja. Panitia 17, ngambil 17 Agustus. Nah, nanti beberapa di antaranya yang belum pasti, ya kita pastikan. Tapi saya mohon izin, sekiranya memang tidak ada masalah gitu ya, Pak Darto ikut juga dalam panitia ini. Nah, Mas Jokowi gimana kira-kira? Apa ya? Nah, oke, jadi kita nanti ber-17 itu nanti tambah Prayogo, siapa lagi? Ketua Umum PWI. Nah, mana tokoh mana lagi yang termasuk ini, saya rasa kita penting. Ini sudah masuk semua yang hadir di sini. Dari daerah. Boleh. Tapi kita mana yang lebih baik? Taufik Abdullah atau ya itu. Nah, nanti kita bentuk juga panitia daerah. Nah, panitia daerah itu kalau setuju kita undang nanti per provinsi itu nanti core-nya 4 anggota DPD. Anggota DPD nanti minta bantuan Pak Ketua juga, kita undang. Misalnya Sumatera Selatan, saya mau dahulukan Sumatera Selatan ini, jembatan ini. Nah, jadi kita bentuk panitia anggota DPD 4 orang ditambah tokoh-tokoh tertentu, itu yang kita minta bantuannya mengupayakan mengadakan pertemuan dengan gubernur dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu tidak ada. Karena kami para ya, itu saja. Nah, jadi ada beberapa daerah, beberapa gubernur dan bupati yang ketemu saya cerita ini tertarik, langsung sekretaris bikin surat mau main cepat saja. Nah, jadi nanti pada saatnya kalau ini sudah langkahnya sudah makin maju, saya kira perlu juga kita undang rapat sekali secara nasional. Saya kira ini saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Pak Darto. Mari kita buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Belum. 8. Oh, masih ada lagi. Oh, kalau gitu jangan saya tutup dulu. Nama-nama ini sudah rumah. Siap-siap. Jangan Jokowi. Pak Fatma sudah jadi gubernur ya harus ada. Tapi untuk meninggal dulu. Meninggal dulu kan. Pak Baca terus. Terima kasih Pak. Harus meninggal dulu. Pak. Doanya masih panjang umur mudah-mudahan. Bubur ya ada. Tidak cukup sama. Besok bulan kepala udah bersama. Waktunya jam berapa? Pak Watwa. Saya ini juga harus pagi atau di atas jam 12.00. Oh iya. Ini saya ada kopi surat kepada Presiden. Iya. Iya. Juga. Tunggu. Jadi kita sudah pulang.